Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat trader. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya mencoba berbagi strategi masuk pasar, di mana beberapa hari yang lalu sebenarnya saya sudah mau update ya tentang informasi yang saya baca, di mana USD boncos 1, berapa triliun gitu ya, karena tetap mempertahankan suku bunganya terlalu tinggi, sehingga USD atau the Fed itu boncos atau rugi. Sehingga kita bersiap-siap, artinya ada sinyal bahwa USD akan melemah. Cuman memang karena waktu untuk berbagi saya terbatas karena kegiatan aktivitas saya, jadi hari ini baru bisa saya online untuk berbagi tips atau berbagi pandangan dengan teman-teman yang mungkin jika memiliki pandangan lain boleh berbagi di kolom komentar di bawah. Hari ini tanggal 19 September sekitar pukul 20.05 waktu Indonesia Barat ya. Jadi bagi kawan-kawan yang baru datang di channel kami, silahkan tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung kami dan juga terus menyemangati kami untuk berbagi di channel YouTube ini. Dan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa tembus di 1000 subscriber. Terima kasih kawan-kawan yang sudah subscribe dan juga setia untuk menonton, berbagi, dan juga berkomentar kritik membangun ya. Saya ucapkan terima kasih karena kami, saya khususnya itu terbuka jika kawan-kawan mau kritik atau berbagi analisa bersama. Baik kawan-kawan, sebelum kita lanjut, saya sedikit bercerita USD pada saat ini yang saya baca waktu itu di websitenya CNBC Indonesia atau gimana ya, saya lupa. Cuman memang USD sedang boncos karena mempertahankan suku bunga yang lebih tinggi. Jadi dia membayar suku bunga yang lebih tinggi daripada jaminan yang harus dia dapatkan. Jadi istilahnya keluar itu lebih besar daripada masukan mereka, sehingga mereka boncos. Dan diprediksi itu 1, berapa triliun itu kalau di USD kan sekitar 100 miliar ya, 100 miliar USD. Bahkan analis itu memprediksi sampai 2024 jika dia terus seperti ini, maka dia akan boncos lagi lebih besar sampai dengan 150 sampai 200 miliar USD. Sehingga mungkin kita lihat arah kebijakan selanjutnya, karena besok juga itu dari berita yang saya baca itu di investing.com di news ya, itu besok jam 1 dini hari, hari Kamis, itu akan ada keputusan untuk suku bunga daripada USD. Yang sebelumnya itu 5,5, diperkirakan akan tetap 5,5. Jadi USD akan menguat lagi ketika itu dinaikkan di atas 5,5. Jika tetap ya mungkin akan sideways. Jika di bawah daripada 5,5 maka USD akan terjun bebas. Tapi saya sedikit menarik karena memang USD ini terus mempertahankan suku bunganya ya. Jadi kalau menurut saya
sudah waktunya kita menjual atau berhati-hati untuk membeli USD. Di mana saya sudah sebenarnya sudah membeli AUD USD di 2 hari yang lalu. Nah, ini kenapa saya beli, analisanya seperti ini ya kawan-kawan ya. Jadi ini secara bulanan ini kan tanggal 18 September ya, 19 September ya. 19 September berarti ke 19 Agustus. Sekitar di sini ya, di sini. Oke, high-nya adalah di sini dan low-nya adalah di sini. Jadi di sini saya tarik Fibonacci dan untuk melihat dominasi pasar pada saat ini secara 1 bulan ke belakang. Jadi di sini saya mendapati ini ya, kalau dilihat di crosshair yang saya goyang-goyang ini ya, ini harga itu di atas 50% ini ya. Nah, ini jadi di atas 50% Fibonacci atau BSB-nya bulanan. Jadi secara satu bulan ini kita singkirkan dulu yang mingguan biar tidak membuat bingung. Secara satu bulanan, mohon maaf, secara 1 bulanan harga itu didominasi oleh buyer. Dia baru saja membreak, kalau secara Bollinger Band ini dia baru saja membreak upper Bollinger Band monthly. Jadi karena saya tipenya swing, maka saya itu melakukan aksi buy 2 hari yang lalu apa kemarin ya, saya lupa. Di sini ya, sekitar sini. Nah, terus dengan stop lossnya itu atau cut lossnya saya mengambil resiko itu di sini. Jadi ketika harga itu lanjut ke bawah, di bawah Bollinger Band mingguan di sini ya, nah, itu saya lebih memilih untuk melakukan aksi jual. Karena apa? Aksi jual karena secara 4 bulanan juga dia itu berada di bawah BSB atau moving average dari 4 bulanan ya. Ya, ini moving average Bollinger Band bulanan di time frame H1 ya, lihat di ujung kiri atas itu AUD USD H4 atau 4 jam. Jadi sehingga saya rubah time frame-nya, maka yang 1 bulan tadinya 1 bulan menjadi 4 bulan, yang tadinya 1 minggu menjadi 4 minggu. Jadi di sini menjadi Bollinger Band moving average-nya 4 bulanan, yang mingguan menjadi Bollinger Band moving average 1 bulanan. Nah, kenapa saya lakukan, kalau misalnya dia tadi kembali lagi ke time frame 1 ya, ketika dia berada di bawah Bollinger Band mingguan saya lebih memilih sell, karena secara 4 bulanan pun dia berada di bawah. Jadi dia secara 4 bulanan itu didominasi oleh seller. Coba kita lihat ya, ini kita kembali lagi ke time frame H4, lihat pojok kiri atas itu AUD USD H4 ya, atau 4 hour atau 4 jam ya. Jadi di sini confirm dia berada di bawah 4 bulanan dan juga dia otomatis berada di bawah moving average atau rata-rata bulanan. Makanya dominasi pasar itu masih didominasi seller, sehingga itulah alasan kuat saya untuk melakukan aksi jual ketika harga berada di bawah moving average atau Bollinger Bands mingguan. Nah, di sini saya akan melakukan cut loss atas buyer saya ini, pembelian saya ini, jika harga berhasil berada di bawah
sini ya, di 0,641. Lihat crosshair saya ya, lihat crosshair saya ini. Nah ini, jadi ternyata alhamdulillah dia naik, artinya mengkonfirmasi bahwa harga itu atau pasar itu masih didominasi oleh buyer, artinya buyer masih bersepakat untuk membeli AUD USD. Nah, sini cut loss saya. Terus untuk taking profit saya atau TP saya, di mana saya berencana jika harga berhasil bermain terus di atas Bollinger Band-nya bulanan, itu saya akan melakukan aksi taking profit di moving average 4 bulanan ya. Atau saya cukup berikan stop loss plus 1. Nah, terus coba kita lihat secara mingguan. Maka ini kita tarik ya, BBMA-nya itu mingguan. 1, 2, 3, 4, 5, karena satu minggu itu 5 hari ya. Jadi ini perhatikan crosshair-nya, saya menghitung di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini adalah lower-nya, di sini adalah higher-nya, atau ini berarti membentuk high baru, membentuk harga tertinggi baru, dimana secara Fibonacci juga harga didominasi oleh buyer karena harga berada di atas 50% Fibonacci mingguan ya. Nah, itu. Terus kalau kita lihat secara dinamis juga, BBMA Bollinger Band Moving Average mingguan juga itu harga berada di atas moving average mingguan, sehingga menurut saya probabilitas yang paling tinggi adalah saya melakukan aksi buy hari ini, hari kemarin, dan ya 2 hari yang lalu pun masih confirm ya untuk melakukan aksi beli ya, karena dia sudah berhasil mencoba naik di sini ya. Nah, ini confirmnya. Terus ke depan pun saya masih optimis beli, namun saya akan cut loss seperti saya informasikan tadi ketika harga berada di bawah Bollinger Band mingguan ya, karena di situ adalah area sellernya, karena harga kembali didominasi oleh seller secara mingguan dan juga secara bulanan. Oke, kita coba lihat yang lainnya. Ini cukup menarik ya, karena memang USD besok menunggu informasi suku bunga. Jadi semua mata uang yang berlawanan dengan USD itu bergerak ke atas atau ke bawah ya. Terus kalau kita lihat USD CAD, ini sudah jauh di bawah ya, sudah jauh di bawah. Jadi saya kalau sudah jauh di bawah saya nggak mau ngejar ya. USD CAHF itu di atas juga, sudah di atas juga, di atas, tapi masih belum terlalu atas menurut saya. Cuman saya tidak tertarik karena biasanya saya melihat itu yang baru-baru naik, seperti AUD USD tadi ya. Nah, seperti AUD USD ini, coba lihat ya, AUD USD. Nah, ini kan baru naik, dia baru terjadi konsolidasi. Kalau kita kasih apa ya, kotak. Nah, ini kita bisa lihat itu ini terjadi konsolidasi nih. Artinya harga mau menentukan arah nih, kemana dia ini kan gitu. Nah, ini harga terkonsolidasi secara bulanan, baru dia mau menentukan arah. Kalau dia ke atas lanjut ke atas, kalau dia ke bawah
maka dia lanjut ke bawah karena kan apa namanya itu tren itu hanya ada 3 ya, uptrend, downtrend, dan sideway. Dimana sideway itu biasanya dia menunggu pelaku pasar untuk melakukan apa gitu ya, atau istilahnya pelaku pasar sedang berpikir di situ atau menunggu sesuatu, biasanya menunggu news atau menunggu momen pemilu atau apalah ya, ya seperti itulah teorinya ya. Nah ini, nah seperti ini ya, ini downtrend ini kan, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat sebentar biar teman-teman bisa tahu. Nah, ini turun ya kan, A ke B turun, terus B ke C sideway, C ke ada ya, oke, berarti A B, A sampai ke B itu turun, B sampai ke C itu sideway, C sampai ke D lah ya, titik sini ya karena tidak muncul ya, itu sideway. Oke. Kita hapus saja yang ini. Oke. Nah, oke. Seperti itu ya. Jadi saya sukanya itu yang konsolidasi seperti ini karena saya akan meninggalkan posisi saya ini cukup lama. Saya tidak punya waktu banyak untuk terus melihat chart ya. Jadi saya hanya melihat sesekali saja. Oke, terus yang lainnya coba kita lihat NZD USD. NZD USD ini juga menarik ya, menarik karena di sini kita lihat dia sudah mulai ada sideway ya secara bulanan. Nah, ini juga kalau harga nanti nih ya secara 4 bulanan dia berada di bawah ya kan, kita lihat ya secara 4 bulanan dia masih downtrend karena berada di bawah moving average 4 bulanan. Lihat ya time frame-nya tuh H4 tuh sebelah kiri pojok ya, biar gak bingung. Ini saya ganti-ganti time frame-nya H1 dan H4. Oke, ketika di H1 dia menjadi Bollinger Band mingguan. Artinya ketika harga nanti bergerak naik ke atas sini dan juga secara mingguan juga terkonfirmasi naik, maka saya memilih untuk melakukan aksi buy. Saya melihat probabilitas paling tingginya adalah beli. Jadi NZD USD ini pun saya prediksi menurut analisa saya ini akan terus naik ya. Dimana analisa naik itu bisa salah ketika harga itu bergerak turun di bawah moving average atau Bollinger Band mingguan ya. Ini lihat crosshair nih, ketika harga di bawah 0,589979 itu menurut saya sudah tidak worth it untuk dibeli. Jadi worth it membelinya itu di posisi saat ini pembelian 1 ya, terus ini pembelian 2 di daerah poin 0,59555. Nah, ini high-nya ada di tanggal 1 bulan 9, artinya di bulan depan tanggal 1 bulan 10 mudah-mudahan high ini terkejar oleh harga. Jadi ketika dia terbentuk di sini maka dominasi bayarnya itu semakin kuat ya. Oke, tapi ketika harga hanya bermain di sini-sini saja di areal ini ya, coba kita kotakin ya. Ketika harga itu hanya bermain di rank ini saja, nah itu dia masih berpikir. Berarti pelaku pasar masih belum menentukan arah ya. Dia masih berpikir kemana tujuan dari NZD USD ini. Nah, jadi ketika dia sudah nanti naik ke atas ini, dia membentuk high baru di 0,6 itu menurut kami probabilitas untuk naiknya itu
lebih tinggi. Oke, nah ini oke, kita hapus dulu biar gak bingung yang kotaknya. Oke, itu NZD USD, berarti ini rekomendasi buy. Kita tandainnya gimana ya enaknya ya, biar nanti kita nggak perlu analisa lagi gitu, dimana posisi kita bisa beli, nanti kita beli gitu. Kalau saya pakai trendline aja, oke, garis trendline. Nah ini saya buat seperti ini, oke, ganti warnanya jadi biru. Oke, karena naik, kalau turun kita kasih warna merah. Oke, terus NZD USD, sorry ini berubah time frame. NZD JPY, ini ini sudah lama. Seperti analisa, ini bisa lihat video saya yang lalu ya, ini saya analisa, ini sepertinya dia akan sideways. Walaupun di sini apa namanya, kita lihat dia kecenderungan itu probabilitasnya naik. Nah ini ya, karena dia harganya sudah berada di atas moving average bulanan. Secara 4 bulan pun dia berada di atas. Cuman saya kurang senang kalau lihat dari polanya, karena terlalu sempit ringnya, sehingga untuk mencari cuan kurang menggigit ya. Oke, itu NZD JPY. Itu harusnya kita cari, kita lihat yang berhubungan dengan USD aja. Nah ini, nah terus untuk Euro USD, untuk Euro USD juga ini saya belum berani melakukan aksi jual atau beli, sehingga saya hanya wait and see saja, karena masih belum jelas juga, dia masih dominasi turun sideways-nya masih belum kelihatan ya, konsolidasinya belum kelihatan ini ya. Nih crosshair ini yang saya ini, jadi dia cenderung turun, sideways turun. Nah, jadi masih belum terlihat arahnya. GBP USD seperti apa? GBP USD, GBP USD. Ini juga sebenarnya saya kemarin tertariknya dia ini beli di area sini nih, di sini beli. Rupanya dia nggak mampu naik ke atas, dia turun lagi. Jadi untuk GBP USD juga saya wait and see saya ya, karena memang belum ada kejelasan. Terus untuk yang USD JPY ini sudah lama juga udah saya update nih. Saya update tuh kelihatan dari apa namanya, Fibonacci-nya nggak pernah update tuh dari 2 Agustus. Ini di sini low-nya. Ini juga kita lihat 4 bulannya gimana. Ini ini sudah pernah kita garisi ya, bahwa ini uptrend ya, sudah pernah kita garisi uptrend. Nah terus yang saat ini secara 4 bulanan ya agak sedikit kelihatan konsolidasi sih, cuman masih belum jelas ya kalau saya ya, karena masih ini ya. Ini ya, konsolidasinya sedikit ini hanya mingguan saja ini kalau saya lihat, konsolidasi mingguan. Tapi sayangnya dia terkonsolidasi mingguan ini di atas moving average bulanan. Jadi secara bulanan masih didominasi oleh buyer. Jadi saya nggak berani untuk jual ya. Kalau istilahnya jangka pendek aja sih oke lah ya. Untuk mingguan saya akan jual ketika harga itu
berada di bawah sini ya. Nah, itu saya berani jual. Tapi kalau untuk bulanan, saya mau lihat dulu dia sampai menembus bawah sini, dia naik lagi, kita lihat grafiknya seperti apa. Ketika terkonsolidasi secara bulanan, baru saya berani jual. Jadi kalau mingguan, saya belum apa namanya, belum berani berbagi karena ranknya terlalu dekat, jadi update-nya terlalu cepat. Saya waktunya sedikit untuk melihat pasar ini, nggak terlalu banyak ya. Oke, terus untuk USD CAD, oh ini sudah kita lihat tadi ya, ini cukup tajam ke bawah. Oh ini sebenarnya menarik nih, sebenarnya menarik secara secara 4 bulanan dia sideways nih. Secara 4 bulanan, tapi secara bulanan dia udah terlanjur tertarik ke bawah, udah jauh sekali ya. Jadi nanti kita tunggu dia naik lagi ke atas, terkoreksi, baru kita jual. Jadi secara bulanan ini didominasi oleh seller. Cuman kapan untuk melakukan jualnya, jangan sekarang, karena kecuali kalau misalnya kawan-kawan mau averaging, boleh averaging sell ya, averaging sell boleh, silahkan. Cuman kalau averaging sell saat ini risikonya tuh terlalu terlalu tinggi, terlalu tinggi gitu. Jadi kita jualnya itu di atas sini, daerah sini kita jualnya ya, kita jualnya daerah sini. Nah, daerah sini agar resikonya itu tidak terlalu tinggi. Kita paling cut lossnya di daerah sini, tapi take profitnya di sini. Nah ini berhubungan dengan money management juga, risk and reward. Jadi kawan-kawan harus berpikir juga, kalau misalnya saya jual sekarang, berapa yang saya korbankan atau yang berani saya korbankan untuk menahan kerugian, berapa tujuan cuan yang saya capai. Kalau misalnya cuannya lebih kecil daripada resiko yang akan kita tanggung, ya ngapain kita ambil gitu. Itu kalau kalau saya sih, artinya money manajemennya harus harus juga diperhitungkan. Oke, itu untuk USD sepertinya itu aja ya yang berhubungan dengan USD ya. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan yang bisa saya sharing. Nomor satu adalah money management menurut saya, karena ketika kita risk and rewardnya itu masih lebih besar reward, misalnya 1 dibanding 2, jika kita artinya ketika win rate-nya atau persentase menang kita itu lebih tinggi, maka kita akan cepat menghasilkan cuan di forex ini. Tapi bagi kawan-kawan yang menganut apa namanya, risk and reward-nya itu 50-50, itu tidak masalah juga selama probabilitas win-nya atau probabilitas menangnya, probabilitas profitnya itu lebih besar gitu ya, di atas 50%. Oke kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang mau sharing, berbagi analisa, berbagi tips trik, silahkan berkomentar di bawah ya. Jadi mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi amal jariah bagi kawan-kawan semua. Dan jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar, atau bisa bergabung di grup Telegram, atau bisa menghubungi kami di Facebook. Jadi banyak jalur alternatifnya. Kami selalu terbuka untuk berbagi, tidak bermaksud untuk menggurui, karena menurut saya ketika kita berbagi, ilmu kita itu akan bertambah, tidak berkurang. Ya, mungkin itu saja kawan-kawan. Salam hormat dari saya, dan
salam cuan. Mudah-mudahan kawan-kawan selalu sehat dan diberikan cuan dalam market forex ini. Salam berkelimpahan, berkah, sehat bersama keluarga dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman yang lain. Oke, see you.